Halo guys, balik lagi di channelnya Z Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang harga SLP gitu ya. Kira-kira nih udah mau deket-deket akhir Maret ya, dimana mereka menjanjikan aksi origin gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu maknya, kira-kira gimana gitu ya. Nah, kita lihat di sini BTC. Di sini ada semacam resisten kecil ya. Di sini sempat breakout, tapi di dam lagi, dibikin nggak kuat. Nge-weak ini jadi turun ya. Lalu di sini dia akan mau retest lagi gitu ya. Nanti kita mau lihat apakah retestnya kuat atau didam lagi. Kalau didam lagi ini mungkin akan ke 40.000 dulu. Kalau nggak kuat mungkin ke area sini nih. Dari 38.000 sampai 37.500 kurang lebih di area situ ya. Nah, kita lihat nih nge-week ini ada efeknya nggak ya ke SLP gitu ya. Kita bisa lihat di sini ternyata emang ada sedikit ya. Ini ngezoomnya harus agak effort ya. Karena SLP-nya super sideways. Di sini kita bisa lihat dia nge-weak sedikit ya, tapi nggak sebanyak BTC, tapi ada nge-weaknya, at least udah mulai ngikut gitu ya. Kalau sebelumnya BTC-nya pump and dump ya, SLP-nya tetap tidur aja gitu, tidak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi sekarang udah ada pergerakan lumayan, nggak masalah banget ya. Karena kalau kita lihat tanggal udah tanggal 22, berarti sekitar berapa nih? Seminggu lebih lagi ya, 10 hari lagi lah sampai 31 Maret gitu ya. Kita berharap semoga udah siap beneran gitu ya. Secara SLP sekarang gimana gitu ya? Kalau gue sekarang udah mulai mau cicil SLP karena kenapa? Karena otomatis kalau nanti tanggal 31 announcement-nya keluar, menurut gue sih ada bisa sedikit pump lah yang terjadi gitu ya, entah itu Wells atau dari developernya yang nge-pump kita juga nggak tahu, tapi menurut gue dengan news sebesar itu kalau harganya nggak ikut naik, mungkin mereka bisa agak malu lah intinya seperti itu ya. Di sini kalau kita ukur dengan Fibonacci, di sini pas ya di sini. Kita bisa lihat dia ketahannya di 0,78 ini udah area terakhir ya. Dan di sini kok kita bisa lihat ini sempat reject harga, sebenarnya ini support yang sangat lemah gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa harganya emang ditahan di sini gitu ya. Sebenarnya kalau support yang kuat kan ini ya. Satu, dua, tiga, udah dites 3 kali ternyata jebol gitu ya. Dites lagi satu, dua, tiga, empat, 5, di sini 6, beberapa kali nyoba lagi, kemudian bisa jebol lagi gitu ya. Tapi malah harganya ditahan di sini ya. Kita cuma bisa mengamati aja lah gitu loh sekiranya. Nah, buat gua area orange ini area yang oke untuk akumulasi ya. Walaupun kita nggak akumulasi di sini nggak masalah banget karena area di sini area yang cukup berbahaya menurut gua, walaupun ada Fibonacci di sini tapi secara historical ya kita bisa lihat nggak ada di belakang. Jadi literally bener-bener supportnya hanya sekecil ini gitu. Jadi gua pun masih ragu kalau ini emang support yang dibentuk yang emang banyak orang antri beli gitu ya. Kalau kita bisa lihat secara overall gitu ya, secara kepanjangan ya. Ini gua hapus dulu Fibonacci-nya. Nah, kalau dilihat-lihat SLP bergerak hampir seperti yang gue bilang kemarin gitu, di mana dia akan ngepump gitu ya, lalu turun, lalu dia akan sideways seperti ini ya, akan sideways, lalu nanti ketika newsnya mungkin datang, mungkin dia akan ngepump gini ya. Ini akan jadi yang namanya kalau menurut gue cup and handle ya, jadi ntar posisinya akan seperti ini nih, kayak gini, lalu kayak gini ya. Jadi nanti setelah dia ke area sekitar sini nih 0,0382 gitu ya, kemungkinan besar akan reject gitu ya. Tapi di sini pasti nge-weak agak tinggi gitu ya, mungkin sampai 4 gitu. Lalu baru reject turun. Nah, turunnya ini pun istilahnya kita nggak mau lebih dari setengah ini ya. Jadi istilahnya kalau dia cup and handle gitu ya, dia nggak boleh turun sampai di bawah cupnya. Minimal itu setengah cupnya di sini ya. Untuk confirm kalau dia itu cup and handle. Nah, kalau dia udah cup and handle gitu ya, udah mantul dikit. Nah, di sini kita harus buy, baru nanti kita bisa ikut dia naik gitu ya. Nah, sekiranya targetnya berapa? Kalau targetnya di sini ya, kita ukur dari volume cupnya biasanya atau tinggi cupnya. Jadi biasa dari sini sampai ke terbawah segini ya. Lalu ini dipindahin ke gini ya. Nah, kalau kita bisa lihat sedikit targetnya bisa sampai masih sama di garis atau kotak orange yang gue bikin sekitar 0,5 atau 0,6 gitu ya. Sekitar area sini karena di sini kita bisa lihat ada resisten ya. Yang dulunya support, kemudian dijebol, retest, kemudian turun lagi. Jadi ini area yang menurut gue cukup confirm lah untuk dijadikan resisten selanjutnya gitu ya. 0,5 sampai 0,6 itu mungkin target dekat mungkin ya setelah aksi origin keluar gitu. Di sini dia keluar koreksi, mungkin di situ akan memulai uptrendnya. Jadi berbagai news akan keluar, akan bullish banget kurang lebih. Gambaran gue seperti itu terhadap SLP sekarang ya.
Jadi buat kalian yang mungkin mau akumulasi sekarang beli-beli boleh banget gitu ya, tapi balik lagi belinya dicicil ya, jangan di lump sum, jangan dihajar semua karena balik lagi di kondisi market yang sekarang kalau BTC-nya turun takutnya SLP-nya turun walaupun dengan news kayak gitu ya, itu agak berbahaya juga gitu. Jadi kalau misalkan setelah news gitu tidak ada terjadi pump malah ikut ngedam terus gimana, maka itu gua akan CL sih ya. Jadi gua akan CL dari setup tersebut gitu ya, karena setupnya nggak confirm satu, kemudian kedua orang ternyata sudah tidak sebulish itu dengan aksi Infinity dan SLP, berarti conclusionnya ke situ sih kurang lebih ya. Ini kita bisa lihat sekarang harganya udah mulai naik ya, 0,17918 gitu ya, mungkin bisa mendekati 2 nanti dekat-dekat sini karena orang juga pasti akan berpikiran yang sama, akan mencoba untuk beli untuk ngambil gains dari announcement aksi originnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat secara fundamentalnya yaitu otomatis burn dan min-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat selang beberapa hari kemarin dari video kemarin kita bisa cek ya. Burn dan min yang paling lumayan lah, bukan paling parah ya. Paling lumayan itu di sini minnya 14 juta ke burn-nya 4 juta. Jadi masih supply-nya masih ada 10 juta berkeliaran gitu, entah dijual di market atau di farming gitu ya. Nah, tapi kita lihat ya makin ke sini tuh burn-nya makin sedikit ya. Tuh 3 juta, 2 juta, 4 juta gitu ya. Sedangkan yang termin minimal pasti di atas 50 juta selalu gitu ya. Nah, menurut gue ini berbahaya karena balik lagi walaupun pengurangan adventure dan daily quest tapi tetap tidak menghentikan SLP untuk di min dan perbandingan burn terhadap minnya pun masih jauh ya. Sini kita bisa lihat burnnya 4 juta, minnya 74 juta. Jadi masih surplus sekitar 70 juta SLP berkeliaran supply-nya gitu ya. Jadi menurut gue ini agak berbahaya sih secara supply SLP-nya gitu ya. Kemudian kalau secara Twitter gitu ya, sosmed gitu, kalau kita bisa lihat dari kemarin-kemarin mereka mulai ngeluarin yang namanya semacam kartu-kartunya gitu ya. Ini kalau kalian lihat Twitternya sih bisa banyak gitu, tapi gue langsung mencari website yang istilahnya udah ngumpulin semuanya gitu ya. Di sini ada sneak peek plan card gitu ya, kalian bisa lihat di sini beberapa kartnya. Gue nggak akan jelasin terlalu banyak karena menurut gue kalau gue ngejelasin sekarang jatuhnya sok tahu ya, karena balik lagi banyak istilahnya arti-arti yang kita masih belum tahu ya, seperti istilah rage, kemudian satu pure water apa segala macam, ada lagi namanya secret gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian dengar analisa orang sih, kalau mau dipercaya silakan, tapi gue istilahnya belum punya hak untuk menganalisa karena gue belum mainin, belum nyobain, jadi gue nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Dan gue nggak mau jadi orang yang sok tahu di sini gitu ya. Jadi di sini kalian boleh baca-baca aja, jadi kurang lebih kalian tahu lah konsepnya seperti apa ya. Dan secara kartu sih gue seneng ya karena kita bisa lihat secara ilustrasinya itu lebih lucu, lebih bagus, lebih keren juga ya, dan lebih masuk sama konsep artnya ya. Jadi konsep art aksi Infinity ini masuk banget di sini gitu ya. Jadi harusnya sih ketika game originnya keluar ini cukup bullish karena kita melihat desain ilustrasi yang cukup bagus gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini nih di Twitter kemarin apa namanya? Ada yang bilang ya di sini. Jadi will SLP hit $1 di 2022 gitu ya. Nah, di sini ada Twitter AZ Crypto World, kalian kalau mau follow silakan gitu ya, linknya udah di description gitu ya. Jadi di sini gue menjelaskan seperti ini ya. Jadi banyak pertanyaan tentang SLP akan hit $1 atau enggak ya. Kalau menurut gue kita be real aja gitu loh. Kita harus ngalahin ATH 0,4 dulu ya. Jadi kalau kita lihat ATH SLP gitu ya. Di sini ATH-nya ya sekitar sini ya 0,4 ya, benar ya. Gitu ya. Ini bisa terjadi kalau misalkan developernya punya sistem burn mechanism SLP yang bagus gitu ya. Dimana players itu lebih ikhlas untuk menggunakan SLP-nya di game daripada dijual di market gitu ya. Karena kalau sekarang kan istilahnya SLP-nya nggak ada use case ya, orang otomatis dapat SLP ya dijual gitu loh. Nah, tapi balik lagi gitu loh. Pertanyaannya apakah developer aksi Infinity dan Schemavis itu bisa melakukannya gitu ya. Nah, ini ada satu tip dari gua yaitu kalian bisa maksa orang untuk unlock ear and eyes gitu ya. Karena kita tahu nanti aksi Infinity partnya nggak cuma 4 di aksi origin gitu ya. Nah,
Jadi mereka bisa unlocknya pakai EAR sama ICE menggunakan SLP. Dan itu otomatis pasti orang yang istilahnya mau main tapi SLP-nya nggak cukup, maka mereka harus beli di market gitu ya. Lalu beli di market, harga otomatis akan naik karena lebih banyak orang beli daripada orang jual gitu ya. Bahkan orang yang mau jual pun nggak jadi. SLP ini nggak boleh diput di treasury ya. Jadi biasanya di treasury itu digunakan untuk dana-dana kedepannya untuk ngepump harga atau untuk nambah liquidity. Pokoknya untuk kepentingan project inilah kalau misalkan dana di treasury itu. Nah, kita harus burn it gitu, harus di burn ya. Jadi dikirim ke wallet yang OX0000 gitulah. Jadi harus di burn sehingga mengurangi supply terhadap SLP dan harganya pun otomatis bisa naik, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini Twitter Aset Crypto World yang baru, Aset Crypto World _ gitu. Kalau kalian mau follow, boleh silakan banget di follow. Di sini gue akan update terkait dengan harga SLP, kemudian game-game play to earn yang baru, yang dimana kalau YouTube kan otomatis butuh waktu untuk gua update gitu ya. Tapi kalau di sini pasti akan lebih cepat update-nya karena di sini cuma model ketik-ketik doang gitulah kurang lebih ya. Nah, kemudian di sini gua ada bilang what do you think of SLP price after Axie Origin coming out in the end of the March gitu ya. Di sini gua ada 4 target harga yaitu 0,1, 0,2, 0,05 dan 0,02 gitu ya. Jadi harga-harga yang gue tentukan pun berdasarkan support dan resistennya yang nggak sembarangan gitu, karena balik lagi kalau misalkan harga SLP Axie Origin ngepump cuma sampai 0,2, maka kita tahu interestnya itu tidak sebanyak itu ternyata ya, dari community Axie Infinity. 0,05 pun termasuk harga yang menurut gue orang kurang interest gitu. Makanya gue berharap sih Axie Infinity-nya bisa mengeluarkan satu sistem yang emang bikin cuan gitu, lalu menjaga supply SLP juga, lalu burn SLP-nya juga bisa banyak gitu ya, dan bisa bikin harganya otomatis minimal lah 0,1 gitu ya, karena di situ kalau 0,1 kalau sehari kalian dapat 50 gitu, at least dapat $5 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, maksudnya permainannya itu udah jadi menyenangkan, kemudian play to earn-nya itu worth it juga, seperti itu kalau menurut gua ya. Nah, ayo mari kita tunggu ini sekitar 10 hari lagi ya. 9 sampai 10 hari lagi sampai Axie Origin keluar gitu ya. Gue berharap ini nggak telat, dan gue berharap harga BTC itu mendukung SLP juga untuk naik gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama cuan gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian masih punya SLP yang di stake di Katana itu, maka kalian cuannya akan lebih double lagi. Semua ekosistem kalau BTC naik, SLP Axie Origin juga community-nya terima dengan baik gitu, maka semua ekosistem di dalamnya, koin-koin di dalamnya juga akan pump. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aset Crypto World. See you kalian di video-video lainnya. Bye.